Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham. Nomor induk mahasiswa 1051700468. Di sini saya akan bikin video mengenai tugas ujian tengah semester. Yang pertama, jelaskan definisi keuangan negara, ruang lingkup, dan asas pengelolaan keuangan negara. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan definisi keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam-macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Terus yang kedua itu pengertian dan ruang lingkup. Di sini pengertian dan ruang lingkup keuangan negara. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjektif, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas, yang dimiliki negara atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencangkup seluruh rangkaian kegiatan dan berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Di sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan, dan penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan. Terus asas 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 pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar sesuai dengan amanat pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang tentang keuangan negara perlu membayar aturan pokok menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara seperti asas tahunan, asas
universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas, maupun asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain akuntabilitas berorientasi pada ahli, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan yang nomor 2. Menurut saudara, sudah tepatkah kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah dimaksud dalam perspektif pengelolaan keuangan negara? Kalau menurut saya sendiri sudah tepat dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah menerbitkan peraturan pengganti undang-undang untuk kebijakan keuangan dan stabilitas keuangan terhadap pengebluk virus corona, PRUU nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemik coronavirus Desember 2019 atau yang disebut dengan COVID-19, dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 sebesar 405,1 triliun. Dalam PRPU 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Sejumlah kebijakan diambil seperti pengalokasian tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19. Untuk keperluan tertentu, pemerintah menguncurkan anggaran sebesar 450,1 triliun yang selanjutnya akan diperuntukkan kepada sejumlah bidang penanganan, mulai dari sisi kesehatan hingga dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Besaran belanja wajib yang dapat disesuaikan oleh pemerintah dalam Perpu 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus Desember 2019 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan, antara lain poin pertama, anggaran kesehatan sebesar 5% dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Poin yang kedua, anggaran untuk desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 10% dari dan diatur luar dan transfer daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang ketiga, poin ketiganya, besaran dana alokasi untuk
terhadap pendapatan dalam negara bersih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Penyesuaian besaran belanja wajib mandatory spending sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B PRUU nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanggulangan pandemik corona. Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian, sistem keuangan ini tidak dilakukan terhadap pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20% dalam tahun berjalan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Baik, kalau menurut saya bertanya sudah tepatkah? Sudah, kurang lebih lah sudah tepat, meskipun banyak masih kekurangannya lah mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Jangan takut salah, karena kita di sini sekarang saya belajar, wajar kan kalau terbata-bata, juga belum terbiasa dengan video ini. Baik, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.